Tabung gas 3 kg memakan korban jiwa, tetapi kali ini bukan karena tabung gasnya yang meledak, tetapi karena kebijakan tabung gas 3 kg itulah orang harus rela ngantri berjam-jam hingga memakan korban jiwa. Telusur punya telusur, ternyata kebijakan ini pun DPR tidak mengetahui adanya kebijakan ini. Ada yang belum kenal dengan Bahlil, yaitu Menteri ESDM, menterinya Prabowo, yang beberapa waktu lalu bikin kebijakan tentang gas LPG 3 kg, di mana atas kebijakan itu masyarakat menjadi resah. Walaupun hanya sementara, tapi itu cukup membuat masyarakat menjadi bingung, membuat masyarakat menjadi khawatir, dan berita terbaru sampai ada yang meninggal gara-gara apa? Ya mungkin karena antrinya kelamaan, supaya dapat gas. Karena semua sekarang ini untuk bisa memasak hanya menggunakan gas, tidak ada lagi kompor minyak tanah, Untuk listrik, kompor listrik tentu itu udah beda kelas, Gas melon 3 kg itu adalah untuk rakyat subsidi, Jadi apa yang dibuat oleh sang menteri ini adalah suatu kebijakan yang membagongkan. Siapa dia? Dia adalah seorang menteri ESDM, dia adalah seorang ketua partai, dan barang tentu dia juga orang yang berpendidikan, punya ilmu yang mumpuni, Nah, tidak juga dia tidak punya keahlian sehingga dia dipilih menjadi ketua umum partai besar lagi, Golkar, kemudian dipilih lagi menjadi menteri. Di samping semua apa yang dia miliki, manusia punya keterbatasan, manusia punya kelemahan, yaitu dia. Apa yang dilakukan oleh sang menteri ini begitu membuat masyarakat menjadi kocar-kacir untuk mencari gas. Dan yang menjadi membahayakan sekali yaitu gaya bicaranya seolah-olah dia tidak bersalah, seolah-olah dia tidak berdosa dengan kebijakan yang dia buat. Kita tidak menghakimi. Saya sendiri tidak mau menghakimi karena saya juga orang yang berdosa, juga banyak kesalahan. Tapi yang aneh di sini adalah ketika Menteri Bahlil melakukan rapat dengan MPR Komisi 12, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu adalah pembenahan, Tetapi gaya dia saat rapat tersebut seolah-olah dia sudah paling hebat, karena dia mengatakan kepada Dewan kalau tidak mau dibuat pembenahan, kalau tidak setuju atau kalau setuju dengan cara lama, silahkan, katanya, kan begitu. Yang pasti kita ini melakukan pembenahan, katanya. Jadi dia menantang seolah-olah apa yang dilakukan itu sudah pasti benar, Dia tidak bertanya, dia tidak minta ide, dia tidak minta pendapat dari para anggota dewan, Dia menantang seperti itu. Yang nyata-nyatanya apa juga yang dia jabarkan, apa juga yang dia paparkan, semua kontradiktif. Kontradiktif seperti apa? Pertama, dia mengatakan bahwa dia peduli dengan para pengecer, Dia peduli dengan para pengecer. Tetapi kebijakan yang dia lakukan itu, dia menyuruh konsumen untuk membeli gas di agen atau di pangkalan. Artinya tidak lagi ke pengecer. Terus kepeduliannya di mana? Kedua, dia mengatakan bahwa gas 3 kg itu tidak lagi sesuai isinya. Artinya sampai kepada pengecer
gas itu sudah tidak berisi sesuai, yaitu 3 kg, tapi berkurang. Nah, berkurangnya isi gas ini terjadi di mana? Terjadi di jalanan waktu diantar? Enggak juga kan, pasti terjadi di kalau enggak di pangkalan ya di agen, kan begitu. Nah, yang terjadinya di pangkalan atau di agen, tetapi justru yang dipotong jalurnya yaitu pengecer. Jadi dari sisi mana si menteri ini peduli sama rakyat biasa atau pengecer, rakyat kecil? Kalau agen sudah pasti tahu lah, sudah berduit kan, apalagi pangkalan ya kan sudah berduit semua. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa ada yang dioplos. Dioplos dalam artian gas 3 kg bisa berubah menjadi gas 12 kg yang lebih mahal harganya, yaitu yang dari 3 kg dioplos menjadi gas 12 kg. Itu dilakukan oleh siapa? Apakah itu dilakukan oleh pengecer? Saya kurang yakin ya. Nah, dia tahu itu. Nah, artinya dia juga tahu dari mana sumber kekurangan daripada gas itu. Ya, dia pasti tahu itu bahwa itu terjadi di antara agen, atau di antara di pangkalan. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja yang kena pengecer, ya kan? Nah, kemudian dia mengatakan untuk menjadi agen itu atau pangkalan ada deal-dealan yang dilakukan supaya bisa menjadi pangkalan atau supaya bisa menjadi agen, bahwa ada aliran dana-dana siluman yang diberikan kepada siapa? Ya tentunya kepada mereka yang punya kebijakan. Dalam hal ini kan gas itu datang dari Pertamina, yang menentukan siapa bisa menjadi pangkalan atau siapa bisa menjadi agen kan Pertamina. Nah, tetapi yang dia salahkan bukan mereka yang mendapatkan uang ini. Justru yang disalahkan mereka yang bermain dengan memberikan dana-dana ini supaya jadi pangkalan atau supaya jadi agen. Dia lupa. Ini kan terjadi antara dua belah pihak. Artinya di Pertamina juga ada yang salah. Malah, tapi dia bilang dalam rapat itu, kalau ada pangkalan-pangkalan yang nakal dalam hal yang itu tadi, yang ada setoran-setoran itu, tidak perlu diperpanjang katanya. Dia nyetor ke siapa, Pak? Jadi kalau saya lihat dari pemaparan dari Menteri Bahlil ini, ya, dia asal bicara. Maaf saja Pak Menteri, tolong Anda putar ulang lagi apa yang Anda sampaikan itu. Dan nyatanya dia masih ngoceh lagi kepada wartawan dengan hal yang sama. Ya, dia masih konferensi pers kepada wartawan ketika ditanya, dia memberikan jawaban yang sama. Katanya juga dia mau ngangkat pengecer jadi sub agent. Itu kan hanya beda nama doang, tetap aja namanya pengecer kan. Sama artinya black coffee dengan kopi hitam. Itu kan cuma beda nama doang. Tetap aja kopi hitam. Ya kan? Kalau dia jadi sub agent, apakah pendapatannya jadi naik? Kalau menjadi turun bagaimana? Gaya-gaya doang naiknya. Namanya hebat, sub agent. Tetap aja jadi pengecer kan? Atau kalau contohnya tidak semua pengecer akan menjadi sub agent. Karena apa? Karena ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Itu artinya apa? Akan sangat banyak juga nanti pengecer yang tidak bisa lagi jualan gas 3 kg ini. Dan kemudian dia juga membahas soal harga, supaya katanya bisa memantau harga, ya, supaya bisa memantau harga. Nah sekarang begini, silahkan si Bapak Menteri ini pantau aja harganya sampai di pangkalan atau di agen berapa mereka jual. Kalau soal ujung-ujungnya di pengecer, ya ada plus minusnya. Kalau orang mau cari yang lebih murah, silahkan dicari di pangkalan sana, ya. Tapi kalau orang tidak mau ribet, dia pasti tetap beli di pengecer. Dan selama ini tidak ada masalah dengan hal itu. Tiba-tiba Bapak ini bikin kebijakan, ya, yang membuat masyarakat menjadi resah. Apakah ini kebijakan
yang dibuat oleh Bapak ini adalah tidak melalui tidak dipelajari dulu, tidak dipertimbangkan dulu matang-matang. Yang nyatanya kebijakan itu dengan terang, dengan jelas sudah dibatalkan oleh Bapak Presiden. Artinya apa? Kebijakan itu adalah kebijakan yang salah dan meresahkan.